Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Hera Khairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Adhika Pinanda dengan NIM 17066623103 dari kelas S1 Akuntansi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kertas kerja audit khususnya di bagian modul 4, yaitu mengenai kas dan juga setara kas. Nah, pembahasan di sini yaitu ada pemeriksaan kas besar, kas kecil, juga rekonsiliasi bank CAB. Dan masuk ke pembahasan pertama yaitu pemeriksaan kas besar. Oke, kita lihat. Nah, ini kita udah masuk ke pemeriksaan kas besar. Cara pemeriksaan uang kas besar, pemeriksaan kas besar ini kita membandingkan sisa uang menurut buku kas dan juga dengan uang yang ada di dalam kas kita. Jadi membandingkan antara pembukuan dan juga uang yang ada di dalam bentuk fisiknya ya, teman-teman. Nah, di sini bagian A ada sisa uang menurut buku kas ya. Yang mana di, di sini ada yang pertama ada jumlah sisa uang kas menurut buku 2018 yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ada mutasi dari tanggal 1 bulan 1 2019 sampai dengan tanggal 5 bulan 1 2019 dengan jumlah debit sebesar 24 juta dan jumlah kredit sebesar 24 juta. Jadi selisih bersihnya yaitu di sini karena ini ada debit dan kredit, jadi udah habis ya. Dan ini yang jumlah sisa uang kas menurut buku 2018 diturunkan. Jadi di sini ada sisa buku pada kas tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta rupiah. Kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk pemasukan yang belum dibukukan itu belum ada ya. Kemudian pengeluaran yang belum dibukukan juga sama dan jumlah sisa uang kas menurut kas besar yaitu sebesar 3 juta rupiah. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat uang dalam kas yang mana ada uang tunai yang berupa uang kertas kemudian uang logam. Yang mana di sini jumlah uang kertas untuk eh, jumlah 100 ribunya itu tidak ada, kemudian terdapat 125 lembar uang 50 ribuan, maka jika ditotalkan sebesar 6.250.000, kemudian 170 lembar uang 20 ribuan jika ditotalkan menjadi 3.400.000, kemudian 101 lembar jumlah uang jumlah uang 10 ribuan jika ditotalkan menjadi 1.100.000. Kemudian ada juga 65 lembar uang 5 ribuan yaitu jika ditotalkan menjadi 325 dan uang 2 ribuan itu tidak ada. Nah, maka jumlah dari keseluruhan ini terdapat uang kertas sebesar 10.985.000. Kemudian di sini juga terdapat uang logam, yang mana uang logam ini terdapat 14 keping uang seribuan, yang mana jika ditotalkan menjadi 14 ribu rupiah, 2 keping 500-an jika ditotalkan menjadi 1.000 rupiah, kemudian kita tambahkan antara 14 ribu dengan 1.000 rupiah menjadi 15 ribu rupiah. Maka kita jumlahkan uang tunai yang ada yang tadi 10.985.000 dengan 15 ribu, maka totalnya yaitu 11 juta rupiah. Nah, 11 juta rupiah ini karena di sini belum ada surat berharga ya dan juga yang lain-lain, maka
maka jumlahnya yaitu 11 juta rupiah. Dan untuk selisih atau lebihnya di sini ada 8 juta rupiah. Nah, kenapa sih ada hal demikian gitu? Nah, di sini ada keterangan ya teman-teman yang mana selisih ini merupakan selisih 6 juta ini merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut itu digabung oleh kasir. Kemudian untuk selisih 2 jutanya ini dari mana sih? Nah, selisih 2 jutanya ini merupakan tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan prosedur report per, rep- report permens atau rincian kas besar ditemukan bahwa terdapat selisih lebih perhitungan fisik dengan uang kas besar senilai 8 juta rupiah yang ada di keterangan. Kemudian dapat disimpulkan juga berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar ditemukan adanya selisih lebih perhitungan fisik pada kas besar sebesar 8 juta rupiah. Yang mana terdiri dari 6 juta itu milik PT Pelita yang digabung oleh kasir tadi. Kemudian ada 2 juta yang merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, untuk catatannya di sini terdapat giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum di-store ke bank. Totalnya yaitu 11.900.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kas kecil. Nah, untuk kas kecil di sini ada sisa uang menurut buku kas. Yang mana jumlah sisa uang ini menurut buku tahun 2018 terdapat 2 juta rupiah. Kemudian ada pun mutasi dari tanggal 1 sampai dengan 9 Januari 2019 ini belum ada ya. Bisa dilihat untuk jumlah kredit sama dengan debitnya itu masih kosong karena tidak ada. Dan selisih bersihnya yaitu senilai 2 juta rupiah. Kemudian sisa pada buku kas pada tanggal 31 Desember, maka di sini sisa kasnya itu 2 juta rupiah. Dan di sini belum ada pemasukan yang dibukukan ataupun pengeluaran juga yang dibukukan itu belum ada. Maka di sini kita kosongkan saja. Maka jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada uang dalam kas yang mana uang dalam kas ini terdapat uang tunai yang mana di sini ada uang tunai berupa uang kertas. Di sini ada uang 100 ribuan ini tidak ada, kemudian terdapat 12 lembar uang 50 ribuan, di mana jika ditotalkan ini menjadi 600 ribu, kemudian 18 lembar uang 20 ribuan jika ditotalkan menjadi 360 ribu, kemudian 23 lembar uang 10 ribuan jika ditotalkan menjadi 23 ribu rupiah, kemudian 65 lembar uang 5 ribuan, di mana jika ditotalkan menjadi 325 ribu rupiah. Maka jumlah dari uang kertas yang ada yaitu sebesar 1.515.000 rupiah. Selain uang kertas, di sini juga terdapat uang logam tentunya, yang mana terdapat 13 keping seribuan jika ditotalkan menjadi 13.000 rupiah. Kemudian terdapat 4 keping uang 500 perak jika ditotalkan menjadi 2.000 rupiah. Maka jika ditotalkan antara uang logam ini, maka menjadi 15.000 rupiah. Nah, maka kita totalkanlah uang kertas dengan uang logam tersebut jika ditotalkan menjadi 1.530.000 rupiah. Kemudian selanjutnya ada surat berharga. Di sini masih kosong ya karena tidak ada surat berharga. Kemudian ada lain-lainnya. Yang mana lain-lain ini terdapat 270.000 rupiah. Maka di sini kita totalkan teman-teman.
Rp1.530.000 ditambah dengan lain-lain yaitu sebesar Rp270.000, maka totalnya yaitu Rp180.000. Nah, ini untuk lain-lain dari mana sih gitu ya? Untuk lain-lain ini bisa dilihat dari perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan dana tetap. Boleh dilihat di sini ya. Nah, di sini ada PCP, maaf. Nah, ini dari sini ya untuk lain-lainnya. Maka setelah ditotalkan ada Rp270.000. Oke, selanjutnya di sini ada selisih nih, ternyata teman-teman ada selisih kurang sebesar Rp200.000. Maka untuk keterangan di sini ada selisih. Selisih ini merupakan selisih antara perhitungan fisik uang kas kecil senilai Rp200.000 yang akan menjadi tanggung jawab kasir, teman-teman. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan prosedur performance atas rincian kas kecil ditemukan bahwa selisih antara perhitungan fisik uang kas kecil senilai Rp200.000 yang akan menjadi tanggung jawab kurir. Kemudian atas selisih dari nilai buku perusahaan, perusahaan dan fisik tersebut ini, maka auditor mengusulkan agar dapat dilakukan pembukuan ya, karena tadi belum ada pembukuan juga. Nah, di sini untuk pembukuannya, piutang lain-lain sebesar Rp200.000 dan juga beban yang harus dibayar sebesar Rp200.000 juga. Maka dapat disimpulkan berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas kecil ini ditemukan selisih antara perhitungan fisik dengan catatan dan catatan, mohon maaf, maksudnya dan catatan sebesar Rp200.000 yang menjadi tanggung jawab kasir, sehingga auditor mengusulkan pencatatan sebagai piutang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar senilai Rp200.000. Oke, kita masuk ke C31 atau CAB ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah, ada subsprinting schedule bank CAB, yang mana di sini terdapat rekonsiliasi bank. Nah, saldo menurut rekening koran terdapat Rp4.391.410, yang mana di sini setoran dalam proses BBM nomor 009 yaitu sebesar 20 juta dan jumlah penambahan ada 20 juta, maka dikurangi biliar giro yang beredar pada BBK nomor 008 sebesar 11 juta rupiah. Jumlah pengurangan adalah 11 juta rupiah. Maka saldo menurut bank totalnya yaitu ada 13.991.410. Nah, adapun untuk saldo menurut pembukuan yaitu sebesar 5.849.910. Nah, ditambah penerimaan piutang KU masuk PT Lestari sebesar 10.600.000, kemudian pendapatan jasa giro juga ada 156.500, maka jumlah penambahan sebesar 10.756.500. Dari mana sih? Dari penambahan ini ya teman-teman bisa dilihat. Kemudian dikurangi juga dari koreksi kurang pencatatan, kemudian tolak clearing PT Krakatau juga, dan beban administrasi bank. Maka di sini jumlah pengurangannya yaitu sebesar 3.215.000 rupiah. Maka di sini saldo menurut pembukuan itu sebesar 13.391.441 rupiah. Nah, maka dari kontrolnya ini antara eh, apa antara rekonsiliasi Bank CAB ini maka balance ya teman-teman.
karena di sini saldo menurut banknya pun sudah sama gitu dan perhitungannya pun walaupun ada perbedaan sedikit, tetapi ketika setelah dihitung kembali maka saldonya itu sudah balance. Nah, di sini ada keterangan juga terjadi kurang pencatatan dan lain sebagainya ya bisa dilihat di sini gitu. Nah, maka dapat disimpulkan atas rekonsiliasi rekening koran antara Bank CAB dan perusahaan tersebut, maka auditor ini mengusulkan nih agar dapat dilakukan pembukuan. Karena tadi sudah dijelaskan ya, belum ada pembukuan, maka di sini auditor ini menyarankan agar ada pembukuan. Nah, terjadi kurang pencatatan dalam pembayaran utang PT berbat berkat seharusnya seharusnya di sini itu ada 101.100.000 rupiah, namun dicatat sebesar 110 juta rupiah. Maka di sini ada koreksi nih. Koreksinya yaitu sebesar 990.000 rupiah dan dicatat sebagai utang usaha dan juga Bank CAB ya. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang sebesar 10.600.000. Maka di sini dicatat jurnalnya yaitu Bank CAB pada piutang usaha. Kemudian selain itu juga terdapat biliar giro kosong atau tolakan clearing sebesar 2.200.000. Di sini ada piutang usaha dan juga Bank CAB sebesar 2.200.000. Kemudian yang terakhir yaitu ada perusahaan belum mencatat beban administrasi bank sebesar 2.500.000 dan pendapatan jasa giro sebesar 156.500. Maka di sini dicatatlah piutang usaha sebesar 2.200.000 dan juga Bank CAB pada kredit sebesar 2.200.000. Mohon maaf salah. Buat apa yang keempat ya ini, PR keempat yang buat akun jurnalnya yaitu beban jurnal administrasi 25.000, Bank CAB 131.500 dan pendapatan lain-lain sebesar 156.500 gitu ya teman-teman. Oke, kita next ke modul selanjutnya. Itu ya untuk modul 4. Selanjutnya ada modul 5 yaitu tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Oke, kita lihat untuk tabel sewa. Nah, di sini sudah terdapat sebuah tabel ya yang mana ada produksi rekapitulasi beban sewa 2018. Yang mana di sini sudah terdapat nama-nama rukonya, kemudian nilai aset tercatat per 1 Desember ya. Kemudian periodenya bisa dilihat juga, beban sewanya tercatat juga, dan beban yang seharusnya dicatat itu berapa, selisihnya berapa. Gitu. Di sini ada ruko Betawi Land. Di sini pada per 31 Desember ini tidak ada ya, tidak tidak tercatat. Kemudian periodenya itu cuma dari 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018. Makanya pada per 1 Desember itu tidak tercatat. Kemudian beban sewa tercatat di GL yaitu sebesar 20 juta. Nah, seharusnya itu 20 juta, selisihnya enggak ada karena udah sama ya balance gitu. Jadi yang tercatat di beban sewa di GL juga udah sama dengan yang seharusnya. Kemudian selanjutnya ada Ruko Betawi Land 2 yang mana di sini per 1 Desember tercatat 30 juta. Di sini mulai dari 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Nah, kenapa sih di sini tercatat? Karena dia mulainya dari 1 November sampai dengan Oktober 2019, sedangkan kalau yang Betawi Land itu sampai 31 Oktober 2018. Jadi udah habis ya kalau yang atas sebelum Desember, kalau yang bawah itu masih ada lanjutannya sampai 2019, makanya dicatat. Nah, kemudian beban yang tercatat di JL-nya berapa sih?
belum ada. Kemudian seharusnya itu beban yang tercatat seharusnya sebesar 5 juta, maka terdapat selisih juga 5 juta. Kemudian untuk ruko Bapak Haryo Mangga 2 ini 20 juta ya nilai aset tercatat per 1 Desembernya. Bisa dilihat di sini sewanya nggak ada, kemudian yang seharusnya itu 1.666.667 rupiah. Selisihnya sama juga. Kemudian untuk keterangannya terdapat kesalahan ternyata dalam pencatatannya. Nah, sebagai berikut ya penjelasannya. Ruko Betawi Land ini seharusnya ini hanya dibebankan sebesar 5 juta. Karena apa? Karena 2 juta, 2/12 dikali 30.000 rupiah. Dari mana sih 2/12 ini? Untuk duanya ini dari November. Dia baru di 2018 ini baru terhitung dari November. November, yaitu pertama ada November, kemudian Desember. Nah, per 12 ini dari 12 bulan. Jadi 2 dari November Desember, kemudian 12 itu dari 12 bulan dikali 30 juta. Nah, maka hasilnya itu eh, dikali 5 juta. Ya, mana sih? Oh, maaf. Dikali 30 juta, maka hasilnya 5 juta rupiah. Gitu ya untuk perhitungannya. Kemudian untuk ruko Bapak Haryanto juga ternyata seharusnya ini sekian ya. Dari mana? Dari 20 juta. Kenapa di sini cuma satu? Teman-teman ada yang tahu? Karena beliau masuknya pada 1 Desember. Mohon maaf, yang terkecoh. 1 Desember ya, teman-teman di sini bisa dilihat 1 Desember 2018. Maka cuma 1 bulan aja nih di 2018. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan rekapitulasi beban sewa 2018, maka kita sebagai auditor ini mengusulkan agar dilakukan pembukuan, yaitu Purpose Audit Adjustment atau PAAD. Proposal Audit Adjustment atau atas Betawi Land ini dengan kontrak 30 juta beban sewa, yang mana beban sewanya itu 5 juta rupiah, kemudian beban dibayar di muka 5 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada Purpose Audit Adjust atas Ruko Bapak Haryanto Mangga 2 dengan kontrak 20 juta beban sewanya itu sebesar 1.666.667 rupiah dan beban sewa dibayar di mukanya pun 1.666.667 rupiah. Maka berdasarkan rekapitulasi beban sewa tahun 2018, auditor mengusulkan dilakukan pembukuan penyesuaian berupa pencatatan beban sewa sebesar 5 juta rupiah untuk kontrak Betawi Lens dari 1.666.667 rupiah untuk kontrak Ruko Bapak Haryo Mangga 2 dengan koreksi pada akun sewa dibayar di muka eh, masing-masing senilai yang sama. Oke. Kayak itu ya teman-teman buat pencatatan di modul 5. Selanjutnya kita beralih ke modul 7. Yang mana di sini ada siklus perolehan dan juga pembayaran aset tetap. Yang mana di sini instruksinya bisa dilihat ya. Kita langsung aja ke pengertian. Oke, teman-teman di sini bisa melihat ada kertas kerja prosedur pemeriksaan fisik dan juga penelusuran dokumen. Nah, bisa dilihat ya catatan pemeriksaan indeks J yang mana dari pengecekan GL ternyata ditemukan adanya penambahan aset bangunan dan prasarana tanggal 11 bulan 10 2018 nih teman-teman. Dengan adanya penambahan aset bangunan dan prasarana tanggal 11 pada bulan 10 ini sebesar 100 juta rupiah yang seharusnya dicatat ke beban pajak daerah. Maka purpose audit adjustment ini dicatat juga nih. Ternyata ada beban pajak daerah sebesar 100 juta rupiah, aset bangunan dan juga prasarana sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan hasil temuan, perusahaan ini ternyata belum melakukan pencatatan PPN
atas bangunan yang dibuat sendiri sejak Juli 2018. Kemudian untuk yang kedua, perusahaan juga belum melakukan pencatatan PPN atas bangunan yang dibuat sendiri, yaitu 10% kali 20% kali 1.500.000 kali 1.500.000.000 rupiah. Nah, maka di sinilah dicatat ya untuk ininya apa bangunan dan juga prasarana serta utang PPN di sebelah kredit itu sebesar 30 juta rupiah dari pengecekan GL tanggal 25 Juni 2018 terjadi penambahan kendaraan bermotor. Kemudian untuk yang ketiga terjadi kurang pengecekan perolehan aset tetap serta belum mencatat akumulasi penyusutan dan rugi pertukaran aset tetap, di mana purpose audit adjustment di sini ada kita tambahkan kendaraan bermotor, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, dan juga rugi pertukaran aset tetap di sebelah debit, teman-teman. Yang mana untuk kendaraan bermotor ini sebesar 59.371.000 rupiah, maaf, 59.371.000 rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutan kendaraan bermotor ini sebesar 16 juta rupiah dan juga rugi pertukaran aset tetap sebesar 4.629.000 rupiah. Maka kendaraan bermotor di sini di sebelah kredit sebesar 80 juta rupiah. Oke, kemudian ada perhitungan pertukaran aset tetap. Di sini kita masukkan dulu nih ada harga perolehan yang mana harga perolehan sebesar 80 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar 16 juta rupiah. Nilai buku atau value booknya itu sebesar 64 juta rupiah. Kemudian ada nilai pasar sebesar 59.371.000 rupiah dan juga ada rugi ini rugi pertukaran aset yang mana ini mengurangi teman-teman sebesar 4.629.000 rupiah. Maka harga perolehan aset baru sebesar 300 juta rupiah dan tercatat 240.629.000 rupiah, maka kurang pencatatan sebesar 59.371.000 rupiah. Dari pengecekan GL tanggal 5 Maret 2018 terjadi penambahan kendaraan bermotor yang salah catat sebagai sewa. Nah, maka yang nomor empatnya terjadi salah pencatatan kendaraan bermotor nih yang melalui sewa pembiayaan teman-teman. Ini kita harus teliti makanya sebagai auditor. Nah, aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 132 juta 900.000 rupiah, kemudian uang sewa pembiayaan jangka panjang 27.981.000 rupiah, maka kendaraan bermotor ini 160 juta rupiah di sebelah kredit, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil audit, auditor ini mengusulkan penyesuaian pembukuan berupa krap- reklarifikasi aset bangunan dan juga prasarana senilai 100 juta ke beban pajak daerah. Pencatatan PPN bangunan juga yang dibuat sendiri sebesar 30 juta rupiah. Maka koreksi perolehan aset tetap dan juga eh, pengakuan rugi pertukaran aset senilai 4.629.000 rupiah serta penyesuaian pencatatan kendaraan sewa pembiayaan dengan mengangkut aset sewanya berapa 100.032.019.000 rupiah dengan utang sewa 27.980.000 ya. Nah, itu aja teman-teman mungkin untuk pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan ketika penyampaian atau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Mungkin teman-teman boleh banget di buat ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Silahkan untuk dikoreksi. Kita sama-sama belajar mengenai mata kuliah audit ini. Oke, mungkin itu aja untuk saya dari saya Adhika Pinanda.
selaku yang memaparkan materi. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan silakan terbuka banget buat teman-teman. Jika ada hal yang dibingungkan boleh ditanyakan. Mungkin itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.